hari Minggu. Apa kabarnya minggu ini? Sudah ibadah atau belum? Ingat ya, kita sudah ada ibadah live atau siaran langsung melalui Facebook setiap hari Minggu pukul 9 pagi, Huria Tanjung Perak. Setelah kita ibadah bersama-sama, baru yuk kita mulai aktivitas sekolah minggu ini. Hari ini kakak ditemanin kakak Cici Simanung Kalit, ditemani oleh kakak Dita Borusi Hotang, dan untuk musik kakak ditemani oleh kakak Ellen Boruhutahayan, dan di belakang layar ada abang Porman Haryanja. Yuk sama-sama sekarang kita mau membuka aktivitas kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau membuka ibadah kita. Yuk tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, pada minggu ini kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun. Walaupun kami berjauhan, Engkau jamah kami melalui ibadah online ini ya Bapa, dan juga pada hari ini kami bisa melanjutkan dengan aktivitas online sekolah minggu. Bapa, sertai sampai selesainya aktivitas ini agar kami bisa tetap bertumbuh di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan cinta semua bangsa, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke yang berulang tahun. Yang berulang tahun minggu ini ada 5. Yang pertama, tanggal 11 November ada adik Gabrian Christopher Heine Lumban Batu. Kemudian tanggal 12 November ada Alberto Martuasi Torus. Lalu tanggal 13 November ada Saur Sinta Boruna Pitupulu dan Dilian Nafisya Levana Boru Simanjuntak. Lalu tanggal 14 November Janovan Delano Haryanja. Dan nats ulang tahun kita dari gereja adalah 1 Korintus 1 ayat 5. Kakak bacakan ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Nah, kakak sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun ya adik-adik. Panjang umur, sehat selalu, dan dalam pelajaran selalu sukses ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Amos 5 ayat 24 dalam bahasa Indonesia. Yuk kita saksikan bersama-sama. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti air sungai yang selalu mengalir. Amin. Mau lihat teh? Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Malam semuanya, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Dari saya Gisela Brigida Siotang, Horong 1. Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarkanlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Untuk minggu depan kita akan menghafalkan sama Amos 5 ayat 24 dalam bahasa Batak. Ingat ya adik-adik, dalam bahasa Batak. Adik-adik, sebelum kita memasuki tema kita minggu ini, yuk kita lihat aktivitas minggu lalu, yaitu adik-adik menyanyikan lagu Ada Dua Jalan. Yuk kita saksikan. Yang lebar hati, jiwamu mati.
Tema minggu ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis adalah Allah mengasihi semua manusia. Diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Yuk kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Sudah? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah, sekarang dari tema kita, kakak bacakan panduan kita minggu ini ya. Shalom adik-adik semua. Adik-adik masih ingat lagu Tuhan cinta semua bangsa? Nah, lagu tersebut sangat berkaitan dengan nas di atas, mengingatkan kita tentang cinta kasih Tuhan yang sangat besar kepada semua manusia. Meski manusia berbeda latar belakang, warna kulit, bangsa, pendidikan, dan lain sebagainya, bukankah luar biasa kalau Tuhan sangat mencintai kita? Bahwa Tuhan kita tidak membeda-bedakan orang. Bukankah luar biasa bila kita dapat menjumpai Tuhan kita tanpa kecuali ketika kita berdoa kepadanya? Di dunia ini sangat sering kita dengar kekacauan, perkelahian, dan peperangan yang diawali sikap pembeda-bedaan. Misalnya orang kaya yang merasa berbeda dari orang miskin, orang berpendidikan tinggi berbeda dari orang yang berpendidikan rendah, orang yang tinggal di kota dari orang yang tinggal di desa, dan lain sebagainya. Akibatnya terjadilah perselisihan. Namun juga ada yang perlu diperhatikan. Tuhan juga senang bila orang-orang yang Ia kasihi juga mengasihinya. Apakah kamu juga mengasihi Tuhan? Adik-adik, kita juga merasa senang kan bila orang lain mengasihi kita? Pertanyaannya sekarang, dengan cara apakah kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah? Ya, sikap takut dan hormat kepada Tuhan serta mengamalkan firman-firman-Nya. Adik-adik, bagaimanakah sikap takut dan hormat kepada Tuhan? Sikap ini dapat dibuktikan dengan cara mentaati hukum Allah dan firman-Nya, serta membuat hukum dan firman Tuhan itu berwibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan memandang rendah hukum atau firman Tuhan. Oleh sebab itu, di gereja kita disuruh menghafal hukum Taurat dan ayat hafalan mingguan atau bulanan. Tujuannya adalah kita takut dan hormat kepada Tuhan. Namun tidak cukup hanya menghafalkan hukum Tuhan dan firman Tuhan. Kita juga mengamalkannya, termasuk kasihilah sesamamu, hindarilah sikap permusuhan, saling bantu, berdoalah bagi orang yang berkesusahan, dan lain-lainnya. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik belajar menceritakan apa yang di dalam pikiran adik-adik dan di benak adik-adik kalau melihat gambar ini. Nah, dari gambar ini Allah temanya kan mengasihi semua manusia. Nah, kalau yang adik pikirkan melihat orang yang berbeda rambut, warna kulit, bentuk wajah, ataupun dari kaya miskinnya, bagaimana menurut adik-adik? Apakah dibeda-bedakan atau tetap dirangkul dan tetap menjadi teman? Nah, buat adik-adik yang orang kecil pun juga bisa divideokan apa yang dipikirannya, dibantu oleh papa mama, kemudian videonya dikirim ke kita. Kakak tunggu ya. Nah, kakak mengingatkan sekali lagi ya, yang harus adik-adik lakukan ada 2 aktivitas untuk minggu ini. Yang pertama, mengirimkan video ayat hafalan Amos 5 ayat 24 dalam bahasa Batak. Yang kedua adalah menceritakan gambar yang tadi kakak tunjukkan dan kemudian divideokan, kirim ke kita.
Maksimal paling lambat hari Kamis tanggal 19 November. Kakak tunggu ya. Dan bila kau sedih, aku akan menghiburmu dalam nama Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana Adik-adik, sebelum kita menutup aktivitas sekolah minggu kita minggu ini, kakak tidak bosan-bosannya mengingatkan protokol kesehatan untuk mengusir COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, makan makanan yang bergizi. Ketiga, tidur yang cukup. Keempat, rajinlah berolahraga. Kelima, berjemur 10 menit antara pukul 9 sampai 10 pagi. Dan yang keenam, tetaplah memakai masker. Jangan lupa ya adik-adik. Mari adik-adik, saatnya kita menutup ibadah kita dalam doa. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Yalah Bapa ya Tuhan kami, terima kasih ya Bapa, kami telah menyelesaikan aktivitas sekolah minggu pada hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk tetap mengasihi sesama kami manusia walaupun kami berbeda-beda. Dalam perbedaan, Engkau mengajarkan kami betapa indahnya kebersamaan itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ajari kami Bapa untuk tetap bersama-sama mencintai sesama dan juga kepada sekitar kami, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dan pada hari ini kami menyelesaikan temui kami Bapa di minggu depan dengan kebahagiaan, keceriaan kembali ya Bapa di dalam pandemi ini Bapa. Tidak putus-putusnya Bapa kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami di tengah masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasih-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat.